Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan membahas mengenai wajan dan maujun. Apa itu wajan, apa itu maujun? Kita akan bahas. Nah, kita akan bahas dulu mengenai pengertian wajan. Nah, wajan secara bahasa itu berarti timbangan. Sedangkan maujun secara bahasa berarti yang ditimbang. Sedangkan menurut istilah sorof, wajan adalah lafaz yang dijadikan timbangan atau pola. Nah, sedangkan maujun adalah kata yang dicetak sesuai pola. Nah, mengapa dinamakan wajan dan maujun? Nah, jadi kan penimbangan yang benar itu bahwa timbangan, misalnya ini 1 kilo, harus sama dengan yang ditimbang. Misalnya yang ditimbang itu emas. Nah, jadi harus sama 1 kilo. Penimbangan dikatakan benar. Jadi timbangan dan yang ditimbang itu haruslah sama. Wajan dan maujun itu harus sama. Sama dalam hal apa? Nah, kalau wajan dan maujun harus sama dengan jumlah hurufnya. Jadi harus sama dalam jumlah hurufnya. Nah, kalau tadi kan dalam beratnya. Kalau wajan dan maujun yang di sini disorot, nah, harus sama jumlah hurufnya. Yang kedua, harus sama juga harkatnya. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya ini ada wajan yang di kanan, yang di kiri maujun. Nah, wajan misalnya pa'ala. Maujunnya nasoro. Nah, wajan dan maujun itu harus sama. Tadi yang pertama itu misalnya harus sama jumlah hurufnya. Di sini jumlah hurufnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Nah, maujun pun harus sama. 3 misalnya di sini jumlahnya. Tuh, sama jumlahnya. Yang kedua harus sama pula harkatnya. Nah, ini juga sama yang pertama, harkatnya patah. Yang pertama ini yang dalam maujun itu sama patah. Yang kedua dalam wajan patah, dalam maujun pun sama patah. Yang ketiga, huruf yang ketiga patah, di sini juga harus sama patah. Nah, itu. Terus yang kedua sama wajannya misalnya fa'ila, maujunnya alima. Nah, harus sama. Pertama misalnya dalam jumlah hurufnya. Di sini ada berapa hurufnya? Ada 3 lah, katakan 3. Di sini juga sama, ada 3, ain, lam, mim. Di sini pa, ain, lam. Itu ada 3. Harkatnya juga harus sama. Nah, yang pertama, huruf yang pertama fathah. Di sini juga huruf yang pertama fathah. Yang kedua di sini pada wajan kasroh. Di sini juga dalam maujun yang kedua harus kasroh. Begitupun yang ketiga harus sama. Yang ketiga, ini huruf yang ketiga fathah. Yang di sini pula fathah. Tuh. Jadi harus sama antara dalam hal jumlah hurufnya dan harokatnya. Yang ketiga pun sama, ini faula. Ada 3 hurufnya. Di sini hasuna pun ada 3 hurufnya. Harokatnya juga harus sama. Yang pertama fathah, di sini juga yang pertama fathah. Yang kedua doma. Di sini yang keduanya pun doma sama. Yang ketiga fathah. Nah, sama di sini juga harus fathah. Jadi antara wajan dan maujun itu harus sama tadi dalam hal jumlah hurufnya dan dalam hal harkatnya. Itu mungkin. Nah, yang selanjutnya, penerapan wajan dan maujun. Nah, tujuan adanya wajan itu adalah untuk mengetahui huruf asal dan huruf tambahan dari suatu kata, ataupun untuk mengetahui pembentukan suatu kata. Nah, biasanya kita menentukan wajan dan maujun. Nah, wajan itu adalah huruf yang mengandung pa, ain, lam. Nah, seperti ini. Pa, ain, lam itu disebut wajan. Sedangkan maujun
kata yang lain diterapkan pada wajan. Nah, jadi biasanya wajan itu terdiri dari huruf fa, ain, lam gitu. Nah, sedangkan maujun itu kan tadi dikatakan maujun itu adalah kata yang dicetak sesuai wajan. Ya, sesuai wajan. Nah, ada istilah fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, dalam maujun. Nah, di sini kita terapkan nasoro. Nah, nasoro ini fa fi'ilnya mana? Nah, cara menentukan fa fi'il dan ain fi'il, begitupun lam fi'il itu kita tetap berpatokan kepada wajan. Misalnya ini nasoro, wajannya fa'ala. Nah, kita misalnya akan menentukan fa fi'ilnya. Nah, fa fi'ilnya misalnya huruf yang pertama pada wajan apa? Fa. Dan pada maujun na, berarti pada maujun fa fi'ilnya apa? Nun. Karena apa? Karena sejajar dengan fa fi'ilnya wajan gitu. Ain fi'ilnya apa? Sod gitu. Ini fa fi'ilnya. Nah, sod ain fi'ilnya. Karena sod ini sejajar dengan ain fi'ilnya wajan gitu. Begitupun mana lam fi'ilnya? Nah, lam fi'ilnya adalah ro. Nih lam fi'ilnya. Karena ro ini sejajar dengan fi'ilnya, lam fi'ilnya wajan ini. Gitu. Jadi itu penerapannya. Kita terapkan lagi misalnya. Tadi kan dikatakan bahwa tujuan dari adanya wajan itu untuk mengetahui mana huruf asal, mana huruf tambahan. Kita terapkan pada ini. Misalnya yaf'ulu dan yansuru, mana wajannya? Tadi dikatakan bahwa yang disebut wajan itu yang mengandung fa, ain, lam. Berarti wajannya adalah yaf'ulu. Maujunnya adalah yansuru. Nah, misalnya kita akan menentukan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, untuk menentukan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu kita harus tetap berpatokan pada wajan. Itu misalnya yansuru. Mana fa fi'ilnya? Nah, fa fi'ilnya bukan ya, tapi nun. Karena nun itu sejajar dengan fa. Gitu. Dengan fa fi'ilnya wajan. Mana ain fi'ilnya? Ain fi'ilnya adalah sod. Gitu. Karena sod ini sejajar dengan ain fi'ilnya wajan. Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya di sini adalah ro. Menjadi lam fi'il. Karena ro ini sejajar dengan lam fi'ilnya wajan. Gitu. Jadi ya ini bukan jadi pak fi'il, tapi ya ini adalah merupakan huruf tambahan. Di sini juga sama huruf tambahan. Gitu ya. Sedangkan ya adalah huruf tambahan. Nah, kita lanjut, kita terapkan pada contoh-contoh berikut. Nah, di sini kita tentukan yang pertama misalnya, kita tentukan mana wajan. Nah, wajan di sini adalah fa'ala. Sedangkan maujunnya adalah fataha. Wajan dan maujun harus sama dalam jumlah hurufnya, begitupun harkatnya. Di sini jumlah hurufnya sama, ada 3. Di sini 3. Ya, harkatnya juga sama. Yang pertama fathah, di sini juga fathah. Yang kedua fathah, di sini juga fathah. Yang ketiga juga fathah. Di sini juga fathah. Itu. Ini wajan. Berarti ini maujun. Nah, kita tentukan mana fa fi'ilnya di sini. Fa fi'ilnya adalah fa. Ain fi'ilnya adalah ta. Lam fi'ilnya adalah ha. Karena fa ini sejajar dengan fa fi'ilnya wajan, ta ini sejajar dengan ain fi'ilnya wajan, ha ini menjadi lam fi'il karena sejajar dengan lam. Itu.
Kita terapkan lagi pada contoh yang kedua. Af'ala dan akroma. Mana yang disebut wajan? Tetap yang disebut wajan itu yang mengandung fa, ain, lam. Berarti ini yang termasuk wajan. Berarti akroma ini termasuk maujun. Nah, wajan dan maujun itu harus sama jumlah hurufnya dan sama pula harkatnya. Di sini jumlah hurufnya ada 4, di sini juga ada 4. Ya. Terus harkatnya juga harus sama. Yang pertama fathah, di sini juga fathah. Yang kedua sukun, di sini juga sukun. Yang ketiga fathah, di sini juga fathah. Yang keempat fathah pula, di sini juga fathah. Nah, kita akan menentukan misalnya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Maka tetap patokannya wajan sama. Di sini yang akroma, mana fa fi'ilnya? Awas, fa fi'ilnya itu bukan hamzah tapi kaf yang menjadi fa fi'ilnya itu. Karena kaf ini sejajar dengan fa fi'ilnya wajan ini. Nah, di sini ain fi'ilnya apa? Ro, menjadi ain fi'il. Karena ro ini sejajar dengan ain fi'il wajan. Di sini lam fi'ilnya apa? Mim. Gitu. Lam fi'ilnya, mohon maaf. Di sini lam fi'ilnya apa? Mim, menjadi lam fi'il. Karena mim ini sejajar dengan lam fi'ilnya wajan. Gitu. Ini juga sama, bisa diterapkan. Tafa'ala, gitu. Tadoroba. Nah, tafa'ala itu adalah wajan karena mengandung fa, ain, lam. Itu berarti ini wajan. Berarti tadoroba itu sama maujun. Nah, wajan dan maujun itu harus sama jumlah hurufnya. Di sini jumlah hurufnya ada berapa? Ada 5. Di sini juga harus ada 5. Harkatnya juga harus sama. Di sini fathah, ya. Ini alif sukun biasa. Ini fathah. Begitupun di sini sama. Harus sama. Baik jumlah hurufnya maupun dalam harkatnya. Begitupun yang lain sama ini. Ada 6 di sini. Di sini juga ada 6. Harkatnya juga sama. Kasroh. Ini sukun. Fathah, sukun. Fathah. Jadi antara wajan dan maujun itu sama dalam jumlah hurufnya dan dalam harkatnya. Menentukan wajan seperti tadi. Menentukan wajan dan maujun seperti tadi. Pokoknya wajan itu yang mengandung fa, ain, lam. Berarti ini disebut wajan. Ini juga berarti disebut maujun. Nah, tadi intinya yang menjadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il berarti itu adalah huruf asli, sedangkan yang lainnya adalah huruf tambahan. Nah, seperti di sini yang menjadi huruf aslinya mana? Nah, kita tentukan fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya. Ista'lama misalnya. Ista'lama yang menjadi fa fi'ilnya mana? Ain. Karena ain ini menjadi fa fi'il karena ain ini sejajar dengan fa fi'ilnya wajan gitu. Lam menjadi apa? Menjadi ain fi'il karena lam ini sejajar dengan ain fi'ilnya wajan. Begitupun yang mim itu menjadi lam fi'il karena mim itu sejajar dengan lam fi'ilnya wajan. Berarti alif atau hamzah wasol, sin dan ta itu adalah huruf tambahan. Jadi yang menjadi huruf asli itu adalah yang merupakan yang termasuk fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Itu.
bisa diterapkan juga pada yang lainnya. Yaf'alu misalnya ini. Yaf'alu dan yaftahu. Mana wajannya? Ini wajannya. Karena terdapat fa ain lam. Ini wajan. Mana maujunnya? Yaftahu. Nah, ini juga sama. Yukrimu dan yupilu, mana wajannya? Ini wajannya. Karena yang ada fa ain lam itu wajan, sedangkan yukrimu itu maujun. If'il, mana wajannya? Nah ini if'il, karena mengandung fa ain lam, sedangkan idib itu maujun. If'il itu wajan. Nah, hasiba dan fa'ila, mana wajannya? Ini wajan, sebut wajan ya, karena mengandung fa ain lam, sedangkan ini maujun. Wajan dan maujun itu harus sama ya, harus sama jumlah hurufnya, begitupun sama dengan harkatnya. Yang ini harus sama, yang ini pula harus sama, yang di bawah harus sama juga yang di bawah. Nah, jadi antara wajan dan maujun itu harus sama baik jumlah hurufnya maupun harkatnya. Nah, untuk tujuan wajan ini tadi dikatakan adalah untuk mengetahui mana huruf asal, mana huruf tambahan. Seperti yang di sini misalnya yaftahu. Nah, untuk mengetahui huruf asal dan huruf tambahan itu kita tentukan fa fiilnya, ain fiilnya, dan lam fiilnya. Di sini yaftahu fa fiilnya apa? Fa, karena sejajar dengan fa fiilnya wajan ya. Ain fiilnya mana? Ta, karena ta ini sejajar dengan ain fiilnya wajan. Nah, ha ini menjadi lam fiil karena sejajar dengan lam fiilnya wajan. Fa, ain, lam. Berarti huruf ya di sini adalah huruf tambahan. Begitupun yang di bawah misalnya ya. Jadi yang menjadi patokan itu adalah polanya atau wajannya. Kita misalnya ingin menentukan mana huruf asalnya, mana huruf tambahannya. Di sini yukrimu. Mana fa fiilnya? Nah, fa fiilnya itu ka, menjadi fa fiil ya, karena sejajar dengan fa fiilnya wajan. Ain fiilnya mana? Ro, karena ro ini sejajar dengan ain fiilnya wajan. Nah, mim ini menjadi lam fiilnya karena mim ini sejajar dengan lam fiilnya wajan. Berarti ya di sini dan ya di sini adalah huruf tambahan. Nah, huruf tambahan. Begitupun dalam contoh yang di bawahnya dan di bawahnya sama seperti itu. Jadi kesimpulannya wajan itu merupakan pola, sedangkan maujun itu adalah kata yang dibentuk sesuai pola atau wajan. Nah, wajan dan maujun itu harus sama dalam hal apa? Sama dalam jumlah hurufnya dan sama dalam harkatnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.